Kita yang mendoakan senantiasa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara nanti diturunkan doa, marilah kita dengarkan Muhammadiyyatul Hasanah dalam rangka memperingati tasyakur bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang ke-41. Nanti ada guru-guru kita yang akan menyampaikan Muhammadiyyatul Hasanah. Yang pertama, kepadanya kami persilakan kepada Kiai Haji Ubaidillah Al-Sofari, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia hurriyatan min Belanda, hurriyatan min Jafar, wa fiha qabilatan mutanawwi'atan, imma min Sumatra, imma min Jawi, imma min Papua, wa imma min Betawi, wa imma min Sunda. Baldatun wasi'atun min Sabang ila Merauke, hadihi baldah Indonesia al-mahbubah. Wa qala ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang mulia Shahibul Fadilah Haji Ayatullah, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang mulia Ketua DKN Ustaz Haji Zahruddin, yang mulia Karam Beliau Ustaz Haji Hasan Basri, Haji Jamaluddin, Ustaz Mubni, Karam Imam Rawatib kita Ustaz Rahmatullah, Haji Agus, Haji Kasim, Haji Udin, seluruh kepengurusan DKN Masjid Jami Al-Ma'idah. Semoga dengan barokahnya mendoakan pejuang founding father our country, Republik Indonesia tercinta, para tokoh pejuang syuhada-syuhada baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Pada saat ini barokahnya Yasin, barokahnya zikir tauhid, almarhum almarhumah yang di medan perang gugur, berlumuran dengan darah, berlumuran dengan keringat memperjuangkan mengusir Belanda Jepang. Saat ini almarhumah syuhada dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Kenapa kita mendoakan pejuang? Karena bergeser Pak. Anak-anak kita ini bergeser tanpa sadar. Seakan-akan Agustusan ke Mabalakanu, seakan-akan Agustusan Panjat Pinang. Lah anak kita nggak tahu nih sejarah bangsa Indonesia, tidak kenal Cik Digiro, nggak kenal Cut Nyadin, nggak kenal Imam Bonjol, nggak kenal Kiai Haji Nur Ali, yang saat itu tentara belum ada, TNI belum ada, polisi belum ada, apalagi Hansip, apalagi belum ada. Kalau di Satpol PP belum ada. Saat itu tentara Hizbullah digerakkan ulama-ulama di Singa, Kerawang, Bekasi. Ada Kiai Haji Nur Ali, ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada guru Mugni, ada guru-guru yang memperjuangkan ulama. Kenapa di situ ada lagu bangsa Indonesia dicetus oleh W.R. Supratman? W.R. Supratman ini orang Muslim. Lihat situ lagunya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu, spiritualnya,
saat itu dulu kiai-kiai kagak bisa ngaji begini, kagak bisa, nggak bisa kumpul begini, nggak bisa. Maka ulama-ulama dulu bagaimana? Ngajinya gerilya dari kampung ke kampung, adu-adu, dikasih Bismillahirrahmanirrahim, ditulis baca ini, baca ini, baca ini. Kenapa? Karena disuruh baca, jadi semangatnya kuat menghadapi Belanda. Logikanya nggak mungkin Bang Guru menang, kagak. Tapi karena bangunlah jiwanya, spiritnya dibangun, dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dikasih Allahu Akbar. Allahu Akbar, pejuang sama kita tidak mampu. Dulu Allahu Akbarnya itu Jepang, Belanda bisa menggetarkan hatinya, gegep, akhirnya salah nembak itu. Jadi salah. Jadi kalau sekarang kan Allahu Akbar sampai yang kaya lebih dari. Nah itu beda Pak. Jadi pejuang-pejuang dulu itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada yang nanya Pak, ada yang nanya. Saya baca di kitab Fazinatul Aswar. Dikasih nanya. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ada yang kritis. Ini kiai apaan? Itu ayatun azimatun. Apa ayatun azimatun? Terus temennya nanya, itu apa? Ini apa? Jimat tuh. Jadi jimat itu asalnya ayatun azimatun, karena dulu maka nggak ada rekaman, nggak ada tulisan. Sampai gini hari kalau ada tulisan Arab dibilangnya jimat, padahal ayatun azimatun. Jamaah sekalian, jadi saya lihat beliau supratkan bangunlah jiwanya, bangunlah. Kenapa ulama mau berjuang melawan pengusir Belanda? Karena penjajahan bertolak belakang dengan syariat Islam. Karena penjajahan bertolak belakang dengan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Wal munkar, bahwasanya penjajahan itu adalah kemungkaran, maka mengusir Belanda, berjuang itu ajaran Al-Quran. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, saya baca ini kalau kita dari zaman para tokoh-tokoh terdahulu, founding father, sehingga sekarang kita di sebelah kanan. Ini bagus sekali. Saya di beberapa tempat ini mengisi kata usia, ventilasi anak-anak, karena tadi emang bergeser nilainya. Akhirnya seakan-akan Agustusan lomba doa diusahakan, tidak kenal sejarah bagaimana berdirinya bangsa Indonesia. Indonesia ini terlalu luas Pak. Saya lihat di Saudi, di Oman, di Qatar itu negara kecil. Singapura small country. Singapura negara kecil. Ternyata begitu Pak. Bekasi sama Singapura gedean Bekasi Pak. Bekasi dan Singapura gedean. Kenapa? Karena di Bekasi ada galaksi. Di Bekasi ada. Juga ada galaksi Pak. Yang kedua, di Bekasi ada rawa panjang begitu rawa. Itu dia bukan? Pak, ini di Indonesia. Saya cerita saya cerita 3 kali mengisi kajian di sini. From east to the east, itu Singapura itu dari Mulon, From east to the east, itu dari Mulon ke Ngetan, only 1 hour. Itu dari Mulon ke Ngetan itu cuma 1 jam. Jadi ini ujungnya Singapura, itu ternyata lebih panjang, lebih jauh jalan rata dari rumah saya sampai kemari karena galian karena gebian itu setengah jam. Itu setengah di Singapura tapi berapa di gari-gari itu panjang rata kan. Kemudian jamaah sekali, biar kita lebih yakin ini, Indonesia ini negara yang begitu besar. Ada 3 negara yang waktunya 3.
Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah. Kalau kita apa? Indonesia Wih, bagus sekali. New Zealand itu Selandia Baru. Ya. Kemudian Afrika Selatan ini, Indonesia ini wangkar begitu berkecuali sekali. Tadi kami sudah karena waktu aja, saya singkat saja. Dulu musuh kita Belanda macam. Sekarang siapa musuh kita? Siapa ini musuh kita sebenarnya siapa? Musuh kita dua. Boleh direkam ini ditangkap saya. Siapa musuh kita dua? Yang pertama musuh kita kebodohan. Yang kedua musuh kita kemiskinan. Kita ini emang sering banget musuh kita itu kebodohan. Kita ini berjuang. Bagaimana Bapak berjuang? Anak kita harus pintar, anak kita harus cerdas menghadapi tantangan zaman ke depan. Jadi ke depan ini anak-anak kita harus pintar. Al-ilmu auladakum ka'innakum khuliqu bi zamani ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anak kamu. Nabi berpesan karena anak-anak kita zamannya berbeda dengan zaman yang kita. Kan katanya kata si Anu di Pak 2045 Indonesia negara emas tuh ya, betul Pak? Kenapa itu ya? 2045 negara baru tahu bener negara emas, keinginan emasnya 74 kilo. Oh iya juga ya. Indonesia itu negara bener emas 74 kilo. Sehingga tadi Pak udah ada belajarnya, saya mau kaya saja. Yang pertama tadi musuh kita kebodohan. Yang kedua musuh kita kemiskinan. Karena bodoh dan miskin dua mata koin yang nggak bisa dipisah. Jadi Bapak ini berjuang sampai. Yang hadis ini bagaimana anak cucu kita mampu bersaing menghadapi tantangan zaman. Sebagai pros dari Bapak kita ini bukan oleh kita. Sekarang ini Pak namanya perangnya break to break competition. Break to competition itu perang saham. Saya kasih tahu Bapak ini komsen itu lagi perang trading namanya, perang perjuangan. Coba lihat ini. Sebelah kiri itu habis jembatan tol, di situ ada Hokben. Hokben is from Jepang. Hokben from Jepang. Sebelahnya lagi ada Pizza Hut. Apa? Tulisannya? Iya Bu. Tulisannya Pizza Hut itu from Italy. Lampu merah kan ada KFC Kentucky Fried Chicken is from Amerika. Lihat Jepang, Italia, Amerika. Pojokan di antara pojokan made in Indonesia Batak. Jadi made in Indonesia kan? Jadi ini kita lagi perang sebenarnya, perang sampai 2010 itu sudah menandatangani Soeharto itu waktu itu era baru itu Treaty of Nation perjuangan bebas. Maka sekarang ekspor impor itu begitu cepat. Anak kita harus pintar, anak kita harus cerdas, punya life skill, punya kebiasaan, punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas, mampu menghadapi zaman. Jangan khawatir kita kalah modal, kita kalah uang, kita nggak punya apa, tapi kita menang doa. Kita menang doa, hadir ke majelis taklim. Jangan takut Bapak. Bapak berjuang ini hadir ke majelis taklim. Kenapa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Walaupun kita orang biasa, bapaknya senang ngaji, bapaknya ke majelis taklim, anak bapak nanti ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah minasyuhada Indonesia. Kuliah di Belanda, kuliah di Jabat, wa kuliah di Indonesia. Minasyuhada wa khususul Kiai Haji Nur Hadi. Barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merdeka itu merdekakan dari kebodohan, merdekakan dari kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai terasa yang disampaikan oleh guru kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kita dengarkan Mauidul Hasan yang kedua dan nanti sekaligus ditutup dengan doa dari guru kita Muharram Muharram Kiai Haji Ayatullah. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Mukarramun para asatidz, para orang tua hadirin yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat kita Muharram ini Ubaidillah, Muharram Ustaz Mujahidin, Ustaz Jabaluddin, Ustaz Hasan Basri, Ustaz Ustaz Rahmatullah, Bapak Qasim, Ustaz Bahrul, dan seluruhnya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita semuanya diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tadi yang akan disampaikan oleh guru kita bahwa kalau sekarang kita berjuang itu bukan perang angkat senjata. Sekarang berjuang kita bagaimana kita bisa menghilangkan kebodohan, bagaimana kita bisa mengangkat derajat kita dari sisi ekonomi. Karenanya dengan bekal ilmu insya Allah akan sebanding dengan kemisahan kita. Ya, khususnya spiritual kita isi dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini semangatnya dua, Pak. Satu, semangat Agustusan, dua, semangat dengan datangnya bulan Maulid atas dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi spiritualnya dapat, ya, jiwanya dapat, gitu ya. Kemudian fisiknya juga ada. Karenanya jangan bosan-bosan ayo kita hadir di majelis ilmu dalam rangka mengisi spiritual kita dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah kita bisa membangun bangsa kita, kita bisa menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ada satu hadis, nanti itu ada 3 orang yang akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Di antaranya Nabi, kemudian ulama, dan yang terakhir adalah syuhada. Ya. Dengan kumpulnya kita di majelis ilmu, hadir bersama ulama-ulama, para guru-guru kita, ini menjadi keuntungan buat kita. Nanti di hari kiamat, misalnya ini cuma cerita aja, kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi tiba-tiba dia protes, ya Allah, dulu saya waktu di dunia pernah ikut ngaji sama Kiai Ubaidillah. Ditanya Kiai Ubaidillah, ini bener nih, dulu waktu di dunia ngaji? Iya. Saya pernah melihat mukanya meskipun nggak kenal namanya. Gara-gara itulah dikasih rahmat Allah, diangkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Ada penjamin. Para syuhada termasuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, pejuang-pejuang kita, itu para syuhada akan nanti bisa memberikan syafaat. Kita akan tahu apakah kita sudah meneruskan perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita dalam menegakkan kedaulatan negara Indonesia. Maka jangan putus asa, ayo kita semangat. Meskipun ada yang bilang Indonesia sudah gelap, ada yang bilang Indonesia sudah gelap, Pak. Ya. Jadi kita terus berdoa, mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semangat isi spiritual kita dengan ketakwaan kepada Allah, itu modal dasar kita untuk supaya Allah menurunkan keberkahan buat
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung di wilayah kita paling gagah, penduduknya, warganya semuanya pada beriman, semuanya pada bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Janji Allah, maka akan kami turunkan, akan kami berikan berkah. Barokah banyak ini ya, bukan satu Pak. Barokah keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Maka insya Allah dengan duduknya kita hadir di majelis ilmu, ayo saya mengajak setiap malam Senin yang sekarang hadir dalam rapat tasyakuran, kita niatkan nanti setiap malam Senin bisa hadir kumpul bersama-sama untuk mengisi spiritual kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Insya Allah Allah akan turunkan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairin kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'ilmin wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'ilmin wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل وجه وصلك وقنا العظيم وما هدلنا وصدقنا وصدقنا وصلينا على سيدنا محمد بهذا المجلس هدية منا وصلى رحمة نازلة وبركة شاملة نحمد حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ومن العابدين وجميع الملائكة المقربين والكرمية ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمينا ولمن لا حكم علينا من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها خصوصا seluruh pahlawan syuhada bangsa kita semuanya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ijalillahu masyarakat dzalika min ilaihim wa ja'alna yasdala baina aydihim. Allahumma ja'al lahu minan nar wa ja'al lahu minan nar wa sallallahu minan nar wa amnan lahu minal 'adab. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata li ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min quburin niran. Allahumma in kanu muslimin fazid fi ihsanihim wa in kanu muslimin fatajawaz anhum. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan radiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa sihbi arzaqana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'ifhum wal hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata